Halo Pedikers. Belakangan ini, mereka udah mulai jor-joran dalam melakukan serangan, baik lewat udara maupun darat. Mereka kayaknya udah ngepung Ukraina. Dan sepertinya, Rusia ingin segera mengakhiri perlawanannya dari Ukraina. Kabar terbaru, terlihat beberapa video self-propelled artileri Rusia udah pada mulai diturunin. Tanpa pikir panjang, mereka langsung meluluhlantahkan rumah tempat berlindung tentara Ukraina. Semuanya begitu singkat, artileri milik Rusia emang cukup mematikan. Dari video itu, gak lama setelah target dibidik, langsung boom, bangunan itu jadi puing-puing doang. Sebelumnya pernah juga dilaporkan kalau artileri milik Rusia sukses menghancurin 2 howitzer dan 4 benteng pertahanan Ukraina. Atas insiden tersebut, dikabarkan kalau ada sekitar 50 tentara Ukraina yang harus meregang nyawa di daerah Zaporozhye. Selain membombardir area tersebut dengan artilerinya, gak lupa pula negeri beruang merah juga musatin serangannya ke Kharkiv. Ya, alasannya cukup simpel. Ketika negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu bisa ngerebut Kharkiv bukan suatu hal yang gak mungkin kalau mereka bakalan menguasai sebagian besar kawasan timur Ukraina. Ya, mungkin aja itu bakal jadi kenyataan. Soalnya artileri milik Rusia ini kayaknya siap banget buat tugas itu. Dari desainnya aja udah kelihatan kokoh banget. Di bagian depan, musuh yang lihat alat ini pasti bingung. Soalnya mereka disambut sama senjata gede yang siap tembak kapan saja. Apa yang disuguhin pada bagian depannya ini benar-benar nakutin para musuh yang bertemu dengannya langsung di medan tempur. Apalagi kalau dilihat dari samping. Kesan tersebut masih tetap ada sih di kendaraan berdimensi panjang 7,15 meter, lebar 3,38 meter, dan tinggi 2,99 meter ini. Meski tampak begitu garang dan maskulin, kok rasanya kurang estetik dan terkesan kaku banget ya. Soalnya kalau bergeser ke bagian buritannya, semuanya dibuat sangat simpel dengan desain mengotak. Tak lupa pula, desain ini mengakomodir tempat penyimpanan amunisi. Di sana terletak pula tangki bahan bakar dan beberapa bagian penting lain yang buat si monster bisa beraksi. Ya, rasanya sih fair-fair aja. Soalnya artileri milik Rusia ini emang diperuntukkan sebagian kendaraan tempur bagi para tentaranya di medan perang. Bukan untuk gaya-gayaan ataupun diikutin buat kontes, bener kan? Anyway, nggak lupa pula seluruh tubuh pun dibekali material baja yang kokoh, biar bisa nangkis berbagai serangan yang ditujukan kepadanya. Karena material itu pula, mengapa untuk bobotnya sendiri bisa mencapai 42 ton. Sementara kalau ngelihat bagian isi dalamnya sendiri, mata kita langsung disuguhi oleh berbagai fitur khas kendaraan militer, mulai dari tuas, tombol, dan layar-layar canggih. Oh iya, jangan harap dapat kenyamanan maksimal dari kursinya. Soalnya dilihat aja bisa diprediksi kalau kursinya jauh dari kata empuk. Tapi seenggaknya masih ada sedikit busa lah ya. Jadi nggak buat bokong sampai kesemutan. Soalnya lagi-lagi kenyamanan bukan hal yang diutamakan di sini. Meskipun mungkin nggak sekelas kendaraan dengan fitur ergonomis yang luar biasa, tapi suasana di dalamnya bisa dipastikan sangat memacu adrenalin. Ya, kalau nggak percaya lihat aja tuh para awaknya pada sibuk masukin amunisi dan bersiap untuk nembak target. Dia ngomongin soal senjata ya, artileri yang sanggup menampung hingga 5 orang ini gak cuma tampang doang, melainkan dipersenjatai meriam howitzer berkaliber 152 mm yang punya daya jangkau target hingga 24 km, serta mampu melontarkan hingga 10 butir peluru per menitnya. Senjata yang cukup mengerikan tersebut disokong oleh senjata mesin 12,7 mm NSVT. Kehadirannya senjata ini pun seolah negasin kalau artileri ini gak cuma dipakai untuk nyerang jarak jauh aja. Sebab ngelihat kemampuan NSVT tersebut mampu menembak hingga 800 butir peluru per menit dengan daya jangkau target udara sejauh 1.500 meter. Sedangkan untuk target darat senjata itu mampu melumpuhkan musuh hingga jarak 2.000 meter. Persenjataan mumpuni dan juga punya tampang oke. Semuanya dibuat semakin komplit dengan performa yang luar biasa oleh sang monster darat satu ini. Pasalnya, terdapat mesin diesel V84 bertenaga 840 tenaga kuda yang mampu memberinya kecepatan maksimal sampai 60 km per jam. Wah, kencang juga nih dibanding artileri jenis lainnya. Ya, nggak cuma sekedar kencang doang, tapi artileri andalan negeri tirai besi ini juga sanggup diajak untuk beroperasi hingga 500 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Nah, semuanya makin dibuat sempurna nih setelah mengetahui teknologi canggih yang jadi andalan kendaraan tempur ini. Salah satunya adalah sistem pengarah laser yang membantu mengunci target dengan akurat. Wah, bisa kita bayangin nih, kalau artileri tersebut punya semacam pengarah teleskop super yang ngasih titik presisi di mana peluru harus pergi.
Overall, apa yang ada pada artileri ini semuanya terbilang sangat mumpuni. Meski demikian, Rusia enggan mematok harga tinggi untuk satu unit rampur ini. Alutsista ini dibanderol dengan harga 1,6 juta US dollar atau setara dengan 24,5 miliar rupiah per satu unit untuk varian ekspornya. Nilai yang jauh lebih murah ketimbang artileri gerak buatan Amerika Serikat yang dibanderol dengan harga 4 juta dolar per unitnya. Wajar kalau kemudian begitu banyak negara yang kepincut dengan kendaraan satu ini. Itu karena selain harganya murah, artileri milik Rusia ini punya kemampuan luar biasa. Tercatat negara-negara seperti Azerbaijan, Maroko, Venezuela, atau Ethiopia telah mempercayakan alutsista daratnya kepada artileri satu ini. Oh iya, selain dua faktor tadi yang mempengaruhi tingkat penjualan artileri andalan Rusia tersebut adalah adanya faktor pengalaman tempur yang dimiliki. Jauh sebelum perang Rusia dan Ukraina mulai meletus, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan sang monster darat telah terbukti dengan berbagai konflik di seluruh dunia. Tidak hanya melibatkan Rusia sebagai produsennya, berbagai negara juga mengalami sendiri efektivitasnya dalam medan perang. Bagi Rusia, pengalaman tempur pertama artileri ini muncul saat perang Chechnya pertama dan kedua meletus sesuai apa yang tertuang dalam buku Rusia Chess Wars karya Olga Oliker. Di sisi lain, artileri gerak ini juga memainkan peran penting dalam perang Nagorno-Karabakh kedua. Di bawah komando Azerbaijan, mereka berhasil memanfaatkan keunggulan artileri ini untuk menyerang posisi pertahanan Armenia dengan sukses. Itu semua nggak lepas dari sejarah panjang sebuah proyek yang cukup ambisius. Tepatnya pada akhir tahun 1980-an, para insinyur militer di Rusia memulai meriset untuk menciptakan meriam self-propel yang bisa jadi monster darat yang handal di medan pertempuran. Seiring berjalannya waktu, setelah melakukan berbagai rangkaian uji coba dan juga pengembangan, Rusia akhirnya memproduksi artileri gerak ini pada tahun 1988.